pengubahan. Nah, jadi di sini karbohidrat itu disimpan sebagai glikogen atau sebagai lemak. Nah, glikogen ini merupakan polimer atau senyawa molekul atau glukosa yang besar. Gitu. Jadi, proses pembentukan glikogen ini disebut glikogenesis. Jadi, semua sel tubuh mampu menyimpan glikogen, namun sebagian besar disimpan di hati dan otot rangka. Jadi, tempat yang siap mengembalikan glikogen menjadi glukosa. Nah, lalu si glukosa ini yang tidak dapat disimpan sebagai glikogen akan diubah menjadi lemak. Next. Ya, selanjutnya itu ada protein. Protein merupakan konstituen penting pada semua sel berupa struktur nutrien kompleks yang terdiri dari asam-asam amino. Protein akan dihidrolisis oleh enzim-enzim proteolitik yang akan melepaskan asam-asam amino, kemudian akan diserap oleh usus. Protein menyediakan sumber energi yaitu 4 kilokalori per gram. Fungsinya itu sebagai pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, protein juga berfungsi dalam proses pembekuan darah dan pengaturan cairan keseimbangan asam basa dan sebagai pengaturan cairan keseimbangan asam basa. Protein akan dipecah menjadi asam amino yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian asam amino tersebut disimpan di dalam jaringan dalam bentuk hormon dan enzim. Sumber protein terbagi menjadi dua, yaitu ada hewani dan nabati. Untuk hewani, sumbernya itu dari susu, daging, telur, hati, dan ikan. Dan untuk nabati yaitu dari jagung, kedelai, dan kacang hijau. Next. Kemudian ada klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang pertama yaitu asam amino esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan. 9 asam amino esensial yaitu ada histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, triptofan, treonin, dan valin yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada arginin, memiliki peran dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian yaitu ada asam amino non-esensial, asam amino yang dapat diproduksi di dalam tubuh. Asam amino non-esensial termasuk alanin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, lisin, dan hidroksiprolin, prolin, serin, dan tirosin. Next. Ya, baik. Di sini selanjutnya ada digestif protein. Nah, digestif protein ini merupakan pencernaan protein makanan dimulai di mulut, tempat enzim pepsin memecah protein menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Namun, sebagian besar protein dicerna di usus halus, tempat enzim memecah menjadi molekul yang lebih kecil, lalu kemudian pada akhirnya menjadi asam amino. Jadi, produk akhirnya ini dari pencernaan protein itu asam amino. Lalu, pankreas ini mensekresi proteolitik, tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptidase. Lalu, kelenjar di dinding halus mensekresi aminopeptidase dan dipeptidase. Lalu pada penyimpanan ini, di sini asam amino itu diserap dengan proses transport aktif melalui usus halus menuju sirkulasi darah portal. Nah, di sini beberapa asam aminonya itu untuk mensintesis atau pembentukan protein tertentu. Jadi di sini sel hati dan misalnya tuh ada sel hati dan protein plasma albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, pada plasma protein ini adalah media penyimpanan yang dapat dengan cepat diubah kembali menjadi asam amino. Next. Nah, di sini ada metabolisme protein ya, ada anabolisme, katabolisme, keseimbangan nitrogen. Jadi di sini tuh anabolisme itu merupakan pembentukan jaringan. Jadi semua sel tubuh mensintesis ya, pembentukan protein dari asam amino. Nah, tipe protein yang dibentuk bergantung pada karakteristik sel dan dikontrol oleh gennya.
Lalu pada katabolisme ini itu merupakan pemecahan jaringan. Jadi karena sebuah sel hanya dapat menumpuk sejumlah kecil protein, kelebihan asam amino itu akan diurai menjadi energi atau diubah menjadi lemak. Nah, penguraian protein ini terutama terjadi di dalam hati. Lalu pada keseimbangan nitrogen, itu karena nitrogen ini merupakan elemen yang membedakan protein dari lipid dan karbohidrat. Nah, keseimbangan nitrogen ini mencerminkan gitu, akan mencerminkan status nutrisi protein di dalam tubuh gitu. Lalu keseimbangan nitrogen ini merupakan perbandingan tingkat anabolisme dan katabolisme yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang merupakan hasil bersih dari asupan dan haluaran di dalam haluaran nitrogen. Nah, jadi apabila asupan nitrogen itu sebanding dengan keluarannya, maka terjadinya keseimbangan nitrogen. Ya, yang selanjutnya itu ada lemak. Lemak merupakan nutrisi yang paling padat kalori dan sumber energi paling besar. Setiap 1 gram lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram. Fungsinya itu sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak disimpan dalam jaringan bawah kulit. Kebutuhan lemak diperlukan yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total. Sumber lemak terbagi menjadi dua, yaitu ada hewani dan nabati. Untuk hewani yaitu dari lemak daging, mentega, susu, ikan basah, telur, dan minyak ikan. Dan untuk dari nabati yaitu ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Next. Kemudian yaitu ada jenis dan struktur kimia lemak. Untuk jenis lemak itu ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang dimana setiap karbon dalam rantai memiliki 2 atom hidrogen yang terikat. Contohnya itu asam butirat yang ada dalam mentega. Kemudian asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang dimana jumlah atom hidrogen yang tidak sama terikat dan atom karbon terikat satu sama lain dengan ikatan rangkap. Contohnya asam lemak tak jenuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada asam lemak tak jenuh tunggal dan ada asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh tunggal memiliki satu ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh ganda memiliki 2 atau lebih ikatan karbon rangkap. Contohnya itu adalah asam linoleat yang ada dalam minyak nabati. Kemudian yaitu ada struktur kimia lemak. Struktur kimia lemak yaitu ada gliserida dan trigliserida. Gliserida yaitu merupakan bentuk lipid yang paling umum, dan trigliserida yaitu menyumbang lebih dari 90% lipid dalam makanan dan dalam tubuh. Next. Ya, selanjutnya ada pencernaan lipid ya. Jadi walaupun pencernaan kimia lipid ini dimulai di lambung, tapi terutama itu dicerna di usus halus. Lalu terutama juga oleh empedu, lipase pankreatik, dan lipase enterik, suatu enzim usus. Nah, produk akhir dari pencernaan lipid ini adalah gliserol, asam lemak, dan kolesterol. Lalu setelah itu dari yang tadi produk akhir itu segera dikumpulkan kembali ke dalam sel usus menjadi trigliserida dan kolesterol yang tadi seperti dijelaskan oleh rekan saya. Kolesterol ester atau kolesterol yang berkaitan dengan asam lemak yang tidak larut dalam air. Nah, agar produk ini terkumpul kembali, ini dapat ditransfer dan digunakan, usus halus dan hati ini harus mengubahnya menjadi senyawa yang dapat larut yang disebut lipoprotein. Nah, apa sih lipoprotein itu? Jadi lipoprotein ini dibuat dari berbagai lipid dan sebuah protein. Nah. Ya, selanjutnya itu ada vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapat dari makanan. Fungsinya yaitu sebagai katalisator proses metabolisme tubuh. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu ada vitamin larut dalam lemak dan ada vitamin larut dalam air. Vitamin larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K, dan dapat disimpan di lemak tubuh. Untuk vitamin larut dalam air yaitu ada vitamin C, B1, B2, B3, B6, B9, dan B12. Saat
vitamin larut dalam air berlebih di dalam tubuh, kelebihan tersebut dibuang melalui urin. Next. Ya, di sini ada vitamin larut lemak. Yang pertama itu ada vitamin A. Vitamin A yaitu membantu pertumbuhan tulang dan fungsi kekebalan tubuh. Vitamin D yaitu berfungsi untuk mineralisasi tulang normal dan meningkatkan reabsorpsi fosfat serta sebagai antioksidan. Vitamin E yaitu berfungsi sebagai penyembuhan luka dan kekebalan tubuh. Vitamin K yaitu sebagai pembentuk protrombin di hati. Next. Selanjutnya itu ada vitamin larut air. Yang pertama itu ada vitamin C. Vitamin C yaitu berfungsi sebagai antioksidan dan radikal bebas. Vitamin B1 berfungsi sebagai membantu sel tubuh untuk menghasilkan energi. Vitamin B2 itu berfungsi sebagai menjaga kesehatan kulit, saluran pencernaan, otak, dan sistem saraf. Vitamin B6 berfungsi sebagai membantu sel tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi. Dan yang terakhir yaitu vitamin B12 sebagai pembentukan sel darah merah. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada mineral. Mineral merupakan unsur esensial bagi fungsi normal sebagian enzim. Fungsinya itu sebagai pengendalian sistem pencairan tubuh. Kalium dan fosfor membentuk 80% dari semua elemen mineral dalam tubuh. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu ada makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan seseorang setiap harinya dalam jumlah lebih dari 100 mg. Makromineral terdiri dari kalsium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, klorida, dan belerang. Makromineral juga membantu menyeimbangkan pH tubuh dan jumlah tertentu diperlukan dalam darah dan sel untuk meningkatkan keseimbangan asam basa. Kemudian yaitu ada mikromineral. Mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan orang setiap harinya dalam jumlah kurang dari 100 mg. Mikromineral yaitu ada besi, seng, mangan, yodium, fluorida, tembaga, kobalt, kromium, dan selenium. Next. Ya, yang terakhir yaitu ada air. Air merupakan zat makanan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari 50-70% air. Sumbernya itu dari konsumsi cairan, buah-buahan segar, sayuran, dan air yang diproduksi selama oksidasi makanan. Pada orang yang sehat, intake cairan sama dengan outputnya melalui eliminasi, respirasi, dan berkeringat. Next. Selanjutnya yaitu keseimbangan energi. Ya, keseimbangan energi. Keseimbangan energi adalah hubungan antara energi yang berasal dari makanan dan energi yang digunakan oleh tubuh. Tubuh memperoleh energi berupa kalori dari karbohidrat, protein, lemak, dan alkohol yang digunakan untuk aktivitas yang disengaja seperti berjalan dan berbicara, dan untuk aktivitas yang tidak disengaja seperti bernafas dan mensekresi enzim. Kalori yaitu merupakan satuan energi panas. Nilai kalori adalah jumlah energi yang disuplai nutrisi atau makanan ke tubuh. Kemudian metabolisme itu mengacu pada semua proses biokimia dan fisiologis di mana tubuh tumbuh dan mempertahankan dirinya sendiri. Basal metabolisme yaitu sejumlah energi yang dibutuhkan untuk aktivitas saat istirahat. Dan pengeluaran energi istirahat yaitu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi dasar tubuh, dengan kata lain kalori yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Basal metabolic rate itu terbagi menjadi dua, itu ada yang meningkatkan BMR, yaitu ada pertumbuhan, infeksi, demam, stres, dan suhu lingkungan ekstrem. Yang dapat menurunkan BMR yaitu ada usia, puasa lama, dan tidur. Next. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada standar dan berat massa tubuh, yaitu body mass index atau BMI. Next slide, please. Ya, untuk selanjutnya ada body mass index atau BMI. Indeks massa tubuh atau BMI ini merupakan indikator perubahan simpanan lemak tubuh dan menentukan apakah berat badan seseorang sesuai dengan tinggi badannya atau tidak.
serta dapat memberikan perkiraan malnutrisi yang berguna. Untuk menjaga berat badan yang sehat atau ideal ini membutuhkan keseimbangan antara pengeluaran energi dan asupan nutrisinya. Karena umumnya ketika kebutuhan energi seseorang itu sama dengan asupan kalori harian, maka berat badannya itu bisa untuk tetap stabil. Nah, berat badan ideal atau indeks body weight ini adalah berat badan optimal yang direkomendasikan untuk kesehatan yang optimal. Next slide, please. Untuk selanjutnya yaitu ada klasifikasi BMI atau Body Mass Index. Nah, klasifikasi ini ada kategori kayak underweight atau berat badan kurang, ada kategori normal, ada overweight atau berat badan berlebih, ada obesitas. Untuk underweight atau berat badan kurang ini, BMI-nya yaitu kurang dari 18,5. Untuk kategori normal, BMI-nya yaitu berkisar antara 18,5 sampai dengan 24,9. Untuk overweight atau berat badan berlebih, yaitu BMI-nya berkisar antara 25,0 sampai dengan 29,9. Untuk obesitas tingkat 1, BMI-nya yaitu berkisar antara 30,0 sampai dengan 34,9. Obesitas tingkat 2 yaitu berkisar antara 35,0 sampai dengan 39,9. Dan ekstrim obesitasnya atau obesitas tingkat 3-nya yaitu lebih dari 40 BMI. Dan untuk BMI yang biasa lebih besar dari 30 tadi itu kan didefinisikan sebagai obesitas ya. Nah, ini menempatkan pasien pada risiko medis yang lebih tinggi, seperti bisa terkena penyakit jantung koroner, beberapa jenis kanker, diabetes mellitus, bahkan hipertensi. Next slide, please. Untuk selanjutnya yaitu ada rumus. Rumus menghitung BMI atau Body Mass Index. Untuk rumusnya yaitu BMI sendiri sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter itu dikuadratin. Salah satu contohnya ya, yaitu misalkan nih berat badannya 72 kg, dibagi sama tinggi badannya 170 cm, diubah ke meter yaitu 1,7. Dari 1,7 meter, kalau dikuadratin kan 2,89. Berarti 72 kilo ini dibagi dengan 20,89 meter kuadrat, yaitu sama dengan 24,9. Maka BMI yang termasuk dari 24,9 ini masih dikategorikan normal. Next slide, please. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk faktor yang mempengaruhi nutrisi. Next. Jadi di sini ada yang pertama itu perkembangan. Jadi untuk individu yang dalam masa pertumbuhan, misalnya seperti bayi, anak-anak ataupun remaja itu kan mereka lebih kebutuhan nutrisinya itu kan lebih meningkat ya. Terus juga kebutuhan gizinya juga meningkat. Tapi kalau misalkan pada lansia, mereka membutuhkan sedikit kalori dan juga membutuhkan perubahan diet. Mengingat bahwa lansia kan mempunyai risiko penyakit ya seperti penyakit jantung, osteoporosis, dan juga hipertensi. Lalu yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga mempengaruhi nutrisi. Kan kalau laki-laki itu kan mereka punya massa otot ya. Nah, jadi mereka tuh lebih butuh kalori dan protein yang lebih besar. Tapi kalau wanita kan karena mereka mengalami menstruasi, jadi mereka lebih membutuhkan banyak zat besi sebelum menopause. Terus juga ada etnis dan budaya. Nah, ini tuh contohnya kayak misalkan kan kita orang Asia ya, itu makan nasi untuk makanan pokok. Terus juga kalau misalnya di Italia itu mereka makan pasta. Terus kalau di India mereka makan kari. Nah, itu tuh udah jadi budaya juga bagi mereka. Lalu selanjutnya ada keyakinan mengenai makanan. Keyakinan di sini itu misalnya banyak orang yang punya keyakinan pada suatu makanan tuh dari mereka nonton dari televisi, majalah maupun media sosial. Tapi keyakinan mereka sama makanan ini bisa jadi mitos buat kita. Tuh. Misalkan mitosnya kayak makan yogurt sama vitamin C tuh dalam jumlah besar dapat menunda penuaan. Terus kalau dan bawang merah itu mengubah asin menjadi asam, dan juga kayak daging sapi tanpa lemak setengah matang tuh bisa meningkatkan kesuburan. Terus ada lagi pilihan pribadi.
Nah, kan banyak nih orang-orang yang punya makanan kesukaan sama makanan nggak suka sama makanan ini kan. Terus juga misalkan pada anak-anak tuh mereka nggak suka makan sayur. Itu kan juga bisa berdampak buat kedepannya mereka ya. Misalnya pas di masa remaja mereka jadi sama sekali nggak mau makan sayur. Nah, terus juga untuk next. Nah, di sini ada praktik keagamaan. Praktik keagamaan juga mempengaruhi diet seseorang. Misalnya pada agama Advent, mereka tuh nggak boleh makan kerang-kerangan, seafood. Mereka juga nggak boleh minum teh atau kopi, minuman yang berwarna. Nah, di dalam hal ini tuh perawat juga harus peka dalam praktik diet keagamaan seperti ini. Lalu ada gaya hidup. Gaya hidup seseorang itu dikaitkan dengan perilaku terkait makanannya. Misalkan pada orang yang terburu-buru, mereka tuh lebih memilih untuk makan makanan cepat saji atau makan makanan di restoran. Terus juga pada orang yang sering bekerja di waktu yang berbeda, mereka juga perlu mengadaptasi kebiasaan makan mereka dengan jam kerja mereka. Terus juga orang yang lebih meluangkan waktunya itu juga bisa mereka mungkin aja bisa mempersiapkan makanan mereka jadi makanan yang sehat gitu. Terus juga selanjutnya ada ekonomi. Makanan apa, berapa banyak makanan yang dimakan dan seberapa sering seseorang makan itu dipengaruhi juga oleh sosial ekonomi. Misalnya pada seseorang yang memiliki pendapatan terbatas, apalagi termasuk lansia ya. Mungkin mereka tuh nggak mampu untuk beli daging sama sayuran segar. Sebaliknya, pada orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi, mereka biasanya lebih banyak makan protein sama lemak. Serta mereka tuh biasanya membeli lebih sedikit karbohidrat kompleks. Lalu selanjutnya ada medikasi dan terapi. Ini juga mempengaruhi nutrisi. Misalnya efek-efek obat-obatan pada nutrisi juga kan sangat bervariasi. Obat yang dikonsumsi oleh pasien bisa saja mengurangi nafsu makan, persepsi rasa, dan juga mengganggu absorpsi dan ekstraksi zat gizi. Nah, dalam hal ini perawat tuh perlu mewaspadai efek obat ini. Terus selanjutnya ada ya kesehatan. Status kesehatan pada individu juga mempengaruhi kebiasaan makan dan status nutrisi. Misalnya kayak gigi yang copot, itu kan mempengaruhi faktor nutrisi juga ya. Terus juga giginya goyang ataupun sariawan, itu juga mempersulit dalam mengunyah makanan. Terus juga ada juga yang intoleransi sama laktosa. Nah, terus juga yang ada konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol ini bisa menyebabkan seseorang mengalami defisiensi nutrisi. Alkohol juga dapat menggantikan makanan dalam diri seseorang dan dapat menekan nafsu makan. Mengkonsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat memiliki efek toksik pada mukosa usus sehingga menurunkan penyerapan zat gizi. Boleh di next? Ya, selanjutnya di sini ada iklan. Iklan juga diduga mempengaruhi pilihan dan pola makan masyarakat. Seperti misalnya produk minuman beralkohol, mereka juga karena iklan ini mereka jadi lebih sering makan makanan yang cepat saji, tuh makanan-makanan kue-kue penutup lain gitu. Terus juga ini di sini ada faktor psikologi. Biasanya orang yang stres, depresi atau kesepian itu mereka cenderung makannya lebih banyak. Tapi juga ada orang yang sebaliknya, mereka jadi malas makan. Nah, terus juga ada anoreksia dan penurunan berat badan juga yang kita alami bisa juga mengindikasi stres atau depresi berat. Next. Ya, selanjutnya ada variasi nutrisi selama siklus kehidupan. Next. Ya, yang pertama ini ada neonatus sampai 1 tahun. Kebutuhan cairan dan nutrisi pada neonatus akan dipenuhi oleh ASI atau susu formula. Kebutuhan nutrisi total pada bayi baru lahir itu sekitar
80 sampai 100 ml ASI atau susu formula per kilogram berat badan. Biasanya makanan padat itu bisa dapat diberikan antara usia 4 sampai 6 bulan. Bayi yang berusia 6 bulan dapat mengkonsumsi makanan padat lebih mudah karena mereka dapat diajarkan memegang sendok. Tuh. Terus juga tumbuhnya gigi pada usia sekitar 7-9 bulan, itu bayi telah siap mengunyah dan dapat mulai merasakan tekstur berbeda pada makanan. Terus juga pada usia 1 tahun, sudah bisa menghentikan pemberian ASI atau susu botol ke pemberian susu di gelas. Selanjutnya ada balita. Di sini usia 3 tahun, biasanya gigi sudah muncul pada balita. Terus juga balita sudah mampu menggigit dan mengunyah makanan orang dewasa. Selanjutnya ada prasekolah. Nah, anak-anak di usia ini tuh biasanya mereka sangat aktif dan terburu-buru saat makan kan mereka suka main ya. Terus juga anak yang aktif seringkali membutuhkan kudapan di antara makanan. Kudapannya itu seperti keju, buah, yogurt, sayuran segar, dan susu dapat menjadi pilihan terbaik untuk kudapan anak prasekolah. Nah, anak prasekolah yang berusia 5 tahun, beratnya 20 kg itu biasanya memerlukan sekitar 75 ml cairan per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya ada anak usia sekolah. Nah, anak usia sekolah membutuhkan diet seimbang yang terdiri dari 2.400 kalori per hari. Nah, mereka makan 3 kali sehari dan 1 atau 2 kali kudapan. Nah, anak-anak usia sekolah ini memerlukan makanan berprotein tinggi saat sarapan untuk kegiatan mereka di sekolah. Ready, next. Selanjutnya ada remaja. Kebutuhan zat gizi dan kalori pada remaja meningkatkan terutama pada masa pertumbuhan mereka. Khususnya kebutuhan protein, kalsium, vitamin D, zat besi, dan vitamin B itu dibutuhkan selama masa remaja. Tetapi remaja tuh cenderung punya gaya hidup yang aktif dan mereka juga pola makannya nggak teratur. Mereka tuh cenderung untuk diet atau sering makan makanan cemilan dan juga mereka juga makan makanan yang berkalori tinggi kayak makanan cepat saji. Selanjutnya ada dewasa muda. Wanita dewasa muda itu perlu mempertahankan asupan zat besi yang memadai. Tapi banyak wanita yang tidak mengkonsumsi zat besi yang cukup setiap hari. Karena kan seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau wanita itu kan mengalami menstruasi ya. Jadi mereka harus mengkonsumsi zat besi cukup. Karena kalau misalnya nggak cukup zat besinya, mereka akan mengalami anemia. Terus juga kalsium sangat dibutuhkan di masa dewasa muda untuk mempertahankan tulang dan membantu menurunkan peluang terbentuknya osteoporosis di usia lanjut. Dan juga tidak lupa untuk mengkonsumsi vitamin D. Nah, di dewasa muda ini cenderung mereka mengalami kegemukan karena mereka lebih kurang berolahraga. Selanjutnya ada dewasa usia pertengahan. Pada orang dewasa usia pertengahan itu harus memakan diet sehat dengan mengikuti 5 kelompok makanan dengan porsi yang dianjurkan. Dengan perhatian khusus pada asupan protein, kalsium, dan pembatasan asupan kolesterol dan kalori. Nah, pada orang dewasa usia pertengahan ini harus makan diet sehat. Selanjutnya, lansia. Nah, lansia ini membutuhkan nutrisi dasar yang sama seperti orang dewasa muda. Tapi lansia, mereka membutuhkan lebih sedikit kalori karena laju metabolismenya lebih rendah karena penurunan aktivitas fisik mereka. Terus juga perubahan fisik pada mereka menyebabkan faktor-faktor mempengaruhi nutrisi mereka. Terus juga lansia tuh biasanya mempunyai kebiasaan diet yang buruk. Nah, oleh karena itu nutrisi untuk lansia ini mencakup yang pertama ada kurangnya asupan kebutuhan kalori.
Yang kedua, ada kurangnya asupan lemak. Yang ketiga, mengurangi konsumsi kalori yang kosong. Kalori kosong itu merupakan zat gizi yang masuk hanya energi saja, yang berasal dari gula tanpa zat gizi lain. Terus juga yang keempat, mengurangi konsumsi natrium untuk lansia yang menderita hipertensi atau yang mengalami masalah jantung. Lalu pastikan kecukupan kalsium untuk mencegah keroposan tulang. Lalu pastikan kecukupan asupan vitamin D. Lalu pastikan kecukupan asupan zat besi dan mengkonsumsi makanan kaya serat untuk mencegah konstipasi dan minimalkan penggunaan laksatif. Next. Selanjutnya saya akan lanjutkan, yaitu standar diet untuk diet sehat. Next. Piramida panduan makanan. USDA Food Pyramid ini adalah garis besar tentang apa yang harus dimakan setiap hari. Dan ini juga bukan resep, tetapi panduan umum yang memungkinkan memilih diet sehat yang tepat. Lalu piramida ini digunakan untuk makan berbagai makanan, juga mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan pada saat yang sama jumlah kalori yang tepat untuk menjaga berat badan yang sehat. Lalu piramida ini berfokus pada mengurangi lemak, karena kebanyakan diet itu terlalu tinggi lemak, terutama lemak jenuh. Lalu piramida panduan makanan ini menekankan makanan dari 6 kelompok makanan utama yang ditunjukkan di piramida. Masing-masing kelompok makanan ini menyediakan beberapa, tetapi tidak semua nutrisi yang dibutuhkan. Makanan dalam satu kelompok tidak dapat menggantikan yang lain. Tidak ada satu kelompok makanan yang lebih penting daripada yang lain untuk kesehatan yang baik. Kayak bukan lebih penting sayuran atau lebih penting buah-buahan, tapi kita membutuhkan semuanya. Lalu 6 bahan standar diet, yaitu yang pertama ada biji-bijian. Kita harus makan biji-bijian setidaknya 3 ons, seperti roti gandum, sereal, kerupuk, nasi atau pasta setiap hari. Lalu yang kedua ada sayuran. Setiap kita makan, kita harus memvariasikan sayuran yang akan kita makan. Contoh sayuran hijau tua, atau sayuran yang lebih banyak sayuran orange, atau lebih banyak kacang kering dan kacang polong. Selanjutnya yang ketiga, dalam kita memilih buah, kita harus memilih buah itu segar atau enggaknya, atau kalengan atau buah kering. Lalu untuk yang keempat ada minyak. Kita harus memanfaatkan sebagian besar sumber lemak dari ikan, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Lalu kita harus membatasi lemak padat seperti mentega atau margarin batangan. Yang kelima ada susu. Kita harus mendapatkan susu atau makanan kaya kalsium yang kriterianya itu rendah lemak atau berbebas lemak. Jika tidak bisa mengkonsumsi susu, pilih produk bebas laktosa atau sumber kalsium lainnya. Dan yang keenam ada daging dan kacang-kacangan. Dalam memilih makanan daging atau kacang-kacangan, kita harus bersandar pada proteinnya. Kita bisa pilih daging rendah lemak atau tanpa lemak. Terus saat kita memasaknya, kita tidak perlu menggoreng, kita hanya perlu memanggangnya. Terus kita bisa memvariasikan pilihannya seperti banyak ikan, banyak kacang-kacangan, kacang polong, atau mungkin biji-bijian. Juga selanjutnya kita juga perlu menghitung kalori untuk diet dengan baik. Dalam satu hari diet kebutuhannya untuk wanita dan remaja yang tidak terlalu aktif itu sekitar 1.600 kalori. Untuk laki-laki dewasa dan wanita aktif sekitar 2.200 kalori. Dan untuk atlet atau yang setiap hari berolahraga setidaknya membutuhkan 2.800 kalori sehari. Tapi semua itu juga tergantung aktivitas apa sih yang kita lakukan tiap hari. Terus lebih baik lagi jika kita disimbangi aktivitas fisik seperti jogging, angkat beban, jalan, pergi nge-gym atau senam dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya ada perubahan nutrisi. Next. Ya, di sini malnutrisi itu mencakup dua ya, ada kelebihan nutrisi dan kekurangan nutrisi. Nah, bisa dilihat ya, yang kelebihan nutrisi yang mana, yang kekurangan nutrisi yang mana. Nah, sebelah kanan ini ada di sebelah sini ada juga anak yang kekurangan nutrisi, bisa kita lihat dari bentuknya ya, bentuk badannya ya. Ya, next.
Nah, di sini kelebihan nutrisi itu merupakan asupan kalori yang melebihi kebutuhan energi harian. Jadi menghasilkan penyimpanan energi dalam bentuk jaringan adiposa. Nah, karena jumlah lemak yang disimpan itu meningkat, individu menjadi kelebihan berat badan atau gemuk. Lalu, seseorang dikatakan kelebihan berat badan jika IMT-nya ini jadi antara 26 dan 30 kg meter segi ya meter kuadrat. Nah, tadi kan untuk perhitungan MMT sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, jika dia itu gemuk, itu IMT-nya 30 kg, ya, sesuai tadi menurut National Heart, Lung, and Blood Institute tahun 1998. Lalu, kelebihan berat badan tubuh ini meningkatkan tekanan pada organ tubuh dan menyebabkan seseorang mengalami masalah keadaan kesehatan kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Ya, lalu kegemukan ini akan mengganggu juga mobilitas atau pernapasan. Jadi kan kalau kita gemuk ini, kita mau gerak pun kadang suka sulit gitu ya. Lalu itu juga kan kalau misalnya ada orang gemuk kan kalau lari juga bisa cepat ngos-ngosan kayak gitu. Nah, pada orang gemuk ini dapat juga disebutnya itu kegemukan morbid tadi yang mengganggu mobilitas atau pernapasan. Nah, orang gemuk dapat juga menunjukkan kekurangan zat gizi penting dalam nutrisinya walaupun mengonsumsi kalori yang berlebih. Jadi nggak bisa kita bilang gitu, walaupun dia gemuk ini dia sehat gitu. Padahal sebenarnya kalau kegemukan pun, jadi sesuai dengan IMT-nya ini ya, kegemukan pun juga sebenarnya nutrisinya ini tuh ternyata kekurangan gitu. Itu dia walaupun dia konsumsi kalori berlebih, tetapi ada beberapa zat gizi yang ternyata tuh kurang gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan nutrisi. Jadi kekurangan nutrisi itu merupakan ketidakcukupan asupan zat gizi dalam memenuhi kebutuhan energi harian karena asupan makanan tidak memadai. Nah, jadi itu dia makan gitu, tapi makanannya ini ternyata zat gizinya itu dikit gitu. Lalu pada kekurangan ini ditandai tidak memadai atau karena gangguan pencernaan dan penyerapan makanan. Jadi dia itu ketidakmampuan dalam mendapat dan mengolah makanan, kurang pengetahuan mengenai zat gizi esensial dan diet seimbang. Jadi kekurangan nutrisi ini tuh dipengaruhi karena ini gitu. Ketidakmampuan dalam mendapat dan mengolah makanan, kekurangan pengetahuan mengenai zat gizi esensial dan diet seimbang, atau tidak nyaman selama atau setelah makan. Jadi itu mempengaruhi ya. Nah, tidak nyaman selama atau setelah makan ya. Nah, ini tuh bisa akan mengakibatkan penyakit namanya disgrafia, gitu, anoreksia atau kehilangan nafsu makan, mual atau muntah sebagainya. Lalu di sini ada pencernaan dan penyerapan zat gizi yang tidak sesuai itu mungkin disebabkan oleh produksi hormon atau enzim yang tidak memadai atau karena kondisi akibat inflamasi atau obstruksi saluran gastrointestinal. Nah, ketidakcukupan nutrisi ini dihubungkan dengan penurunan berat badan yang mencolok, lalu kelemahan umum, perubahan kemampuan fungsional, kelembatan penyembuhan luka, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, penurunan daya tanggap imun, gangguan fungsi paru, lalu perpanjangan lama rawat inap, itu ya. Jadi penurunan berat badan yang mencolok ya, berarti tadi kan sudah terlihat ya tadi ada gambar anak itu badannya kurus gitu. Nah itu kelihatan kan dia badannya kelihatan gitu. Kalau anak ini tidak cukupan nutrisi gitu. Lalu selanjutnya ada respon terhadap kekurangan nutrisi. Jadi cadangan karbohidrat yang disimpan sebagai glikogen hati dan otot ini dimobilisasi. Dan kemudian protein itu dimobilisasi. Next. Nah, ini di sini ada malnutrisi protein kalori ya. Protein kalori maksudnya atau PCM. Jadi di sini dia kekurangan protein gitu atau kalorinya. Nah, di sini ada gambar orang normal ya, orang normal kwashiorkor marasmus. Ya bisa dilihat. Nah, kalau pada badan orang normal, nih dia badannya pas ya, ideal gitu, berat badan tubuhnya ideal. Lalu kalau pada kwashiorkor ini bagian perut bawahnya dia membesar, lalu bokongnya itu agak mengempes,
Lalu pada marasmus ini perutnya mengecil, terus dia sangat kurus ya, kelihatan terlihat sekali gitu. Nah, pada kwashiorkor ini itu karena dia itu malnutrisi karena kekurangan protein meski asupan energinya cukup. Nah, sedangkan si marasmus ini kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien. Nah, apa jenis makronutrien? Nah, makronutrien itu mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi perlu kita tahu juga ya kalau misalnya kwashiorkor itu kekurangan protein, kalau marasmus ini kekurangan kalori dari semua bentuk makronutrien. Nah, di sini ada karakteristik PCM itu sendiri. Jadi, ada penurunan protein visceral, penurunan berat badan, penurunan massa otot, dan lemak yang jelas terlihatnya seperti gambar ini. Next. Baik, selanjutnya ada manajemen keperawatan. Next. Nah, di sini ada pengkajian. Next. Nah, ya. Jadi, di sini adalah pengkajiannya itu bisa melalui dari screening nutrisi. Dan screening nutrisi ini suatu pengkajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi klien yang beresiko mengalami malnutrisi atau memang mengalami malnutrisi. Jadi yang sebelum malnutrisi gitu. Jadi kayak beresiko, lalu yang sudah terjadi malnutrisi. Nah, di sini klien yang ditemukan memiliki resiko sedang atau tinggi akan dikaji secara komprehensif oleh seorang ahli diet. Nah, si perawat ini melakukan screening nutrisi melalui riwayat keperawatan rutin dan pemeriksaan fisik. Ya, lalu screening yang dirancang sesuai dengan kebiasaan untuk populasi tertentu dan gangguan tertentu yang telah tersedia. Misalnya, yang populasi tertentu itu misalnya lansia dan wanita hamil. Lalu pada gangguan tertentu itu misalnya penyakit jantung. Nah, di sini ada juga perangkat penapisannya ya, perangkat penapisan seperti Patient Generated Subjective Global Assessment atau bisa disebut dengan PGSGA ya. Nah, di sini tuh merupakan sebuah metode pengklasifikasian klien secara subjektif ke dalam nutrisi baik, malnutrisi sedang, atau malnutrisi berat berdasarkan riwayat diet dan pemeriksaan fisik. Nah, jadi ini tuh PGSGA ini digunakan pada pasien kanker, tetapi telah diuji secara luas dan sesuai untuk klien riwayat rawat inap maupun klien rawat jalan yang memiliki beragam diagnosis. Lalu, selain juga dari PGSGA ini, ada Nutrition Screening Initiative atau NSI. Jadi ini tuh gunanya itu untuk meningkatkan screening nutrisi dan meningkatkan perawatan nutrisi untuk lansia. Jadi si NSI ini dalam bentuk daftar tilik nutrisi yang berisi 9 tanda kondisi peringatan yang dapat mengganggu nutrisi yang baik. Next. Nah, selanjutnya tadi ada screening nutrisi, lalu yang ini ada riwayat keperawatan. Nah, riwayat ini jadi, seperti tadi disebutkan sebelumnya, perawat itu mendapatkan data tentang nutrisi yang cukup bermakna dalam pengkajian riwayat keperawatan yang rutin. Nah, data itu terdiri dari usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas, kesulitan makan, lalu dia perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, kepercayaan budaya, dan agama yang mempengaruhi pilihan makanan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya ya. Lalu ada pengaturan hidup dan status ekonomi, status kesehatan umum, kondisi medis, riwayat obat-obatan, ketidakmampuan fisik yang mempengaruhi pembelian, pengolahan, dan memakan makanan. Next. Nah ya, lalu selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik itu merupakan defisiensi dan kelebihan nutrisi dapat diketahui dari pemeriksaan fisik gitu. Jadi selain dari perubahan berat badan yang nyata, jadi selain dari kita ngelihat nih dia itu badannya kurus atau gemuknya, kita juga bisa dari mengetahui dari pemeriksaan fisik. Nah, pengkajian ini tidak hanya berfokus pada jaringan seperti kulit, rambut, kuku, mata, dan mukosa lainnya, tetapi juga dapat dibandingkan dengan setiap pemeriksaan fisik yang rutin. Nah, tanda-tanda klinis yang terkait dengan malnutrisi. Maksudnya itu tanda-tanda klinis yang terkait dengan malnutrisi. Nah, tanda-tanda malnutrisi ini harus dianggap sebagai perkiraan malnutrisi karena tanda-tanda tersebut tidak spesifik. Misalnya,
ini ya, pada kemerahan pada konjungtiva gitu. Dapat mengindikasikan adanya infeksi daripada defisit nutrisi. Lalu ada lagi rambut yang kering dan kusam gitu. Nah, rambut yang kering dan kusam ini dapat dikaitkan dengan pemaparan berkelebihan ke matahari daripada dianggap kwashiorkor gitu atau depresi protein berat. Jadi kita perlu lihat lagi nih, kita perlu kaji lagi lebih lanjut. Jadi nggak bisa kita langsung bilang kalau dia itu malnutrisi gitu. Karena di sini lihat ya, rambut yang kering dan kusam itu bukan hanya dari tanda-tanda dari kwashiorkor doang, tapi juga bisa jadi dari pemaparan berlebihan ke matahari gitu. Nah, untuk memastikan terjadinya malnutrisi, hasil klinis perlu diperkuat dengan pemeriksaan laboratorium dan data diet. Next. Ya, selanjutnya ini ada perhitungan persentase penurunan berat badan. Nah, pengkajian yang akurat pada tinggi badan klien, berat badan saat ini, yaitu current body weight, jadi berat badan yang sekarang kita gitu. Lalu ada berat badan biasanya atau usual body weight. Nah, berat badan biasanya ini maksudnya merefleksikan perubahan berat badan dan kemungkinan nutrisi. Maksudnya apa? Jadi seseorang biasanya menimbang sebelum perubahan berat badan yang tidak disengaja ataupun tidak diinginkan. Jadi kayak misalnya kita berat badan biasanya itu 60 ya kan, berat badan kita sebelum kita nimbang nih. Nah, terus karena kita mengalami kestresan lalu terus kita karena kita stres lalu kita turun berat badannya. Jadi misalnya dari 60 jadi 55. Lalu kalau misalnya kita lagi nafsu makannya tinggi, kita kan akan memakan kita makan makanan apa aja yang kita lihat gitu. Terus kita jadinya berat badannya jadi 65 gitu. Nah, jadi yang dipakai ini maksudnya itu berat badan itu yang sebelum kita memakan dan sebelum kita makan dan sebelum kita mengalami penurunan berat badan gitu. Jadi yang seperti itu. Lalu ada berat badan ideal atau ideal body weight atau IBW ya. Jadi berdasarkan pada orang sehat dan tidak memperhitungkan perubahan komposisi tubuh klien yang menyertai penyakit atau mencerminkan setiap perubahan berat badan. Ya beda. Lalu sebuah aspek penting dalam pengajian berat badan yang didapatkan dalam riwayat keperawatan adalah gambaran perubahan berat badan. Nah, di sini perawat harus mendeskripsikan dari penurunan atau pertambahan berat badan, durasi perubahan, apakah perubahan berat badan direncanakan atau tidak, seperti diet. Nah, di sini untuk mengetahui ya perhitungan persentase penurunan berat badan ini ada rumusnya, yaitu usual body weight sama dengan current weight atau berat badan saat ini atau dibagi usual body weight, ya, berat badan biasanya dikali 100 gitu. Nah, jadi kalau kita hitung lalu terjadi malnutrition atau malnutrisi ringan itu 85-90%, lalu pada malnutrisi sedang itu 75-84%, lalu pada malnutrisi berat kurang dari 74%. Next. Iya, yang selanjutnya yaitu ada pengukuran antropometri, yaitu teknik non-invasif yang bertujuan untuk mengukur komposisi tubuh. Terdapat 3 tempat pengukuran, yaitu lipatan kulit area triceps, lingkar lengan tengah, dan area otot lengan tengah. Tempat yang paling umum untuk pengukurannya yaitu pada lipatan kulit area triceps. Nah, ini gambar dari cara mengukur di lipatan kulit area triceps. Ya, yang selanjutnya itu ada rumus menghitung area otot lengan tengah, bisa dilihat di sini. Kemudian yaitu perubahan dalam pengukuran antropometri terjadi secara perlahan dan mencerminkan perubahan status gizi. Next. Selanjutnya yaitu data laboratorium. Tes laboratorium memberikan data subjektif untuk metrik penilaian, tetapi karena banyak
faktor yang dapat mempengaruhi tes ini, tidak ada tes tunggal yang secara khusus memprediksi risiko gizi atau mengukur keberadaan atau tingkat masalah gizi. Tes yang paling umum digunakan adalah protein serum, nitrogen urea urin, dan kreatinin, dan jumlah limfosit total. Next. Selanjutnya yaitu ada tes protein serum. Tes protein serum yaitu mengukur kadar protein serum yang memberikan perkiraan simpanan protein viseral. Tes ini biasanya meliputi hemoglobin, albumin, transferin, dan kapasitas peningkatan besi total. Untuk hasil dari tingkat hemoglobin yang rendah mungkin merupakan bukti dari anemia defisiensi besi. Albumin yaitu adalah salah satu protein viseral yang paling umum dievaluasi sebagai bagian dari penilaian gizi. Untuk penilaian transferin serum dapat diukur secara langsung atau dengan tes kapasitas peningkatan besi total yang menunjukkan jumlah besi dalam darah yang dapat di-cut oleh transferin. Tes ini juga dapat menunjukkan seberapa baik zat besi diangkut di dalam darah. Selanjutnya itu untuk hasilnya itu tingkat transferin di bawah normal ditemukan dengan kehilangan protein, anemia defisiensi besi, kehamilan, hepatitis, atau disfungsi hati. Next. Yang selanjutnya yaitu ada data diet. Data diet yaitu meliputi pola dan kebiasaan makan klien. Pola dan kebiasaannya itu dari preferensi makanan, alergi dan intoleransi, frekuensi, jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, dan faktor sosial, ekonomi, etnis, atau agama yang mempengaruhi gizi. Nah, data diet ini mempunyai 4 metode, yaitu ada food recall 24 jam, catatan frekuensi makanan, buku harian makanan, dan riwayat diet. Untuk food recall 24 jam, itu perawat meminta klien untuk mengingat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi klien selama periode 24 jam ketika di rumah. Untuk catatan frekuensi makanan adalah daftar periksa yang menunjukkan seberapa sering kelompok makanan umum atau makanan tertentu dimakan oleh klien. Dan selanjutnya yaitu buku harian makanan. Buku harian makanan adalah catatan terperinci tentang jumlah yang diukur dari semua makanan dan cairan yang dikonsumsi klien selama periode tertentu, biasanya 3-7 hari. Dan yang terakhir yaitu ada riwayat diet. Riwayat diet adalah penilaian komprehensif yang memakan waktu dari asupan makanan klien yang melibatkan wawancara ekstensif oleh ahli gizi. Next. Yang terakhir yaitu ada tes urin. Tes urin ini untuk mengukur urin-urean nitrogen dan kreatinin urin. Kemudian yaitu urea merupakan produk akhir utama dari metabolisme asam amino yang dibentuk dari amonia yang didetoksifikasi oleh hati dan diedarkan dalam darah dan diangkut ke ginjal untuk diekskresikan di dalam urin. Kemudian yaitu konsentrasi urea dalam darah dan urin mencerminkan asupan dan pemecahan protein makanan, kecepatan produksi urea di hati, dan kecepatan pembuangan oleh ginjal. Selanjutnya yaitu ada keadaan keseimbangan nitrogen ditentukan dengan membandingkan asupan nitrogen dengan keluaran nitrogen selama periode 24 jam. Kreatinin urin mencerminkan total massa otot individu. Karena kreatinin adalah produk akhir utama dari kreatin yang diproduksi ketika energi dilepaskan selama metabolisme otot rangka. Jadi semakin besar massa otot, semakin besar ekspresi kreatininnya. Kreatinin urin juga dipengaruhi oleh asupan protein, olahraga, usia, jenis kelamin, tinggi badan, fungsi ginjal, dan fungsi tiroid. Next. Baik, sekarang diagnosa. Jadi, beberapa diagnosa keperawatan pada klien dengan masalah gizi menurut Cozier adalah yang pertama ada 4 ya. Yang umum
Pertama obesitas, yang kedua kelebihan asupan makanan, yang ketiga asupan makanan tidak cukup, dan yang keempat berat badan berlebih. Nah, banyak diagnosa keperawatan lain yang mungkin berlaku untuk individu tertentu karena masalah nutrisi ini sering mempengaruhi area lain dari fungsi tubuh manusia. Contohnya yaitu sembelit yang berhubungan dengan asupan cairan dan asupan serat yang tidak memadai, dan perubahan harga diri yang berhubungan dengan obesitas. Next. Ya, untuk selanjutnya ada intervensi. Next slide, please. Nah, untuk perencanaan untuk perawatan di rumah, untuk memberikan asuhan keperawatan berkesinambungan ini, perawat itu harus mempertimbangkan kebutuhan klien akan bantuan nutrisinya. Perencanaan perawatan di rumah ini menggabungkan penilaian kemampuan klien dan keluarga untuk perawatan diri, sumber keuangan, dan kebutuhan akan rujukan dan pelayanan kesehatan di rumah. Serta aspek utama dari perencanaan pemula melibatkan kebutuhan instruksional klien dan keluarga. Next slide, please. Selanjutnya ada A, perubahan diet ya. Yang pertama ini untuk perubahan diet, yaitu yang pertama kita bisa menjelaskan tujuan dari dietnya. Yang kedua bisa mendiskusikan makanan yang diperbolehkan dan yang dikecualikan. Yang ketiga yaitu menjelaskan pentingnya membaca label makanan saat memilih makanan kemasan. Yang selanjutnya yaitu memperkuat informasi yang diberikan oleh ahli gizi atau ahli gizi yang sesuai. Dan yang selanjutnya lagi yaitu diskusikan bumbu dan rempah-rempah sebagai alternatif garam dan pengganti gula. Untuk yang B yaitu untuk klien dengan berat badan berlebih. Untuk klien dengan berat badan berlebih sendiri, yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, diskusikan dulu faktor fisiologisnya, psikologisnya, dan gaya hidup yang menjadi predisposisi kenaikan berat badan. Yang kedua yaitu bisa berikan informasi nih tentang kisaran berat badan yang diinginkan dan asupan kalori yang direkomendasikan. Yang ketiga, itu bisa mendiskusikan prinsip-prinsip diet seimbang dan makanan berkalori yang tinggi dan rendah. Yang keempat, yaitu bisa mendorong asupan minuman, rendah kalori, bebas kafein, dan banyak air. Serta yang kelima, yaitu bisa mendiskusikan cara untuk menyesuaikan praktik makan dengan menggunakan piring yang lebih kecil, mengambil porsi yang lebih kecil, mengunyah setiap gigitan beberapa kali, dan meletakkan garpu di atas gigitan. Setelah yang selanjutnya, yaitu bisa mendiskusikan cara mengendalikan keinginan makanan dengan jalan-jalan, minum segelas air, dan yang terakhir yaitu bisa dengan mendiskusikan pentingnya olahraga dan membantu klien untuk merencanakan program olahraga. Next slide, please. Ya, untuk selanjutnya yaitu yang C, untuk klien dengan berat badan kurang, yaitu intervensi yang bisa dilakukan yang pertama, diskusikan dulu faktor-faktor yang berkontribusi terhadap nutrisi yang tidak memadai dan penurunan berat badan. Yang kedua, itu bisa mendiskusikan juga asupan kalori yang direkomendasikan dan kisaran berat badan yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu bisa juga memberikan informasi atau tentang kandungan gizi seimbang. Setelah yang keempat, itu bisa berikan informasi tentang cara meningkatkan asupan kalori, kayak misalkan makanan dan suplemen yang berprotein atau tinggi kalori. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu mendiskusikan cara-cara untuk mengelola, meminimalkan, atau mengubah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan gizi. Next slide, please. Selanjutnya adalah implementasi. Next. Yang pertama adalah pemberian nutrisi melalui enteral. Yang pertama itu pemberian nutrisi per oral atau per mulut. Pemberian nutrisi per oral membantu pasien dengan memberikan makanan lewat mulut. Oke, cukup ya. Untuk prosedur ini nanti di praktikum saja. Ya, silahkan melanjutkan dengan diskusi terkait dengan konsepnya saja dulu. Oke, baik Ibu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya dibuka pertanyaan untuk kelompok 1. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu, baru unmute. Ya, kepada Talita, bisa unmute. Baik, izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi ada menjelaskan vitamin ini larut dalam air dan tidak disimpan dalam tubuh.
dan vitamin yang larut dalam lemak ini disimpan dalam tubuh. Mengapa vitamin larut dalam air tidak disimpan dalam tubuh dan vitamin yang larut dalam lemak disimpan dalam tubuh? Itu tanya saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Talita atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kansa dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Kansa izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan kelompok menjelaskan bahwa kwashiorkor ini disebabkan karena kurangnya protein dalam tubuh. Nah, lalu gimana cara orang vegetarian yang dilatar belakangi oleh agama dan keyakinan ini bisa tetap memenuhi kadar protein dalam tubuhnya, padahal si protein ini sendiri berasal dari unsur hewani yang pantang untuk mereka makan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kansa atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Hertinayu dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Nayu. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hertinayu. Izin bertanya kepada kelompok mengenai IMT. Jadi, kelompok tadi juga sudah menjelaskan ya, IMT itu untuk mengetahui perubahan lemak tubuh dan apakah berat badannya itu sesuai atau tidak dengan tinggi badannya. Nah, tapi saya pernah mendengar bahwa perhitungan IMT ini diperuntukkan untuk mengetahui defisit nutrisi di penyakit, hanya untuk diperuntukkan di defisit nutrisi penyakit kronis. Jadi izin bertanya kepada kelompok, menurut kelompok itu IMT ini apakah hanya untuk penyakit kronis atau memang langsung menjadi tolak ukur di semua penyakit defisit yang berhubungan dengan defisit nutrisi. Apakah sudah cukup jelas, moderator? Ya, Nayu. Sudah ya, cukup baik. jelas. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 1, jika sudah bisa menjawab, silakan raise hand dan on mic. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Ya, sekali lagi untuk kepada kelompok 1 bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, kepada Khairunisa Nabila dipersilakan Amik. Ya, terima kasih moderator. Ya, saya Khairunisa Nabila dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Talita. Yang pertanyaannya itu, mengapa vitamin larut dalam air tidak disimpan di dalam tubuh dan vitamin yang larut dalam lemak disimpan di dalam tubuh? Ia izin menjawab, vitamin larut air tidak disimpan dalam tubuh karena vitamin tersebut diproses bersama air dan memiliki sifat tidak disimpan oleh tubuh. Oleh karena itu, vitamin larut air oleh tubuh itu akan langsung diserap ke dalam peredaran darah. Dan jika berlebih di dalam tubuh, vitamin larut air akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Vitamin yang larut dalam lemak itu kenapa disimpan? Karena vitamin larut lemak itu cenderung diperlukan dalam jumlah sedikit, sehingga vitamin tersebut selanjutnya akan disimpan di sel lemak dan organ hati.
Selain itu, vitamin larut lemak dapat disimpan dalam jangka waktu lama sebagai persediaan bagi tubuh untuk digunakan jika dibutuhkan di masa mendatang. Untuk Talita, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih, Kak Irenisa Nabila. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas jawabannya, Nabila. Selanjutnya, Dini Tristawati, silakan. Danik. Iya, baik. Terima kasih, Maud. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah, Dini. Iya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nail ya, yaitu untuk perhitungan EMT ini hanya untuk defisit nutrisi kronis atau menjadi tolak ukur. Menurut kelompok mengenai hal tersebut bagaimana? Izin menjawab ya. Jadi kalau misalkan menurut kelompok, untuk perhitungan IMT atau BMI ini itu tidak hanya untuk defisit nutrisi kronis saja. Karena dimana kita tahu yang sudah dijelaskan ya, indeks massa tubuh atau IMT atau body mass index atau BMI ini merupakan cara untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, serta untuk menentukan status gizi tubuhnya itu normal atau tidak, begitu. Nah, jadi nggak harus sampai kayak defisit nutrisi dulu baru diukur BMI-nya gitu ya. Karena kan biasanya kalau di proses keperawatan yang dikaji pertama kali, misalkan pasien masuk rumah sakit nih, pasti pengkajian yang dilakukan pertama kali ini kan ada yang meliputi pengkajian BB sebelum dan sesudah gitu ya. Kayak misalkan sebelum masuk rumah sakitnya berapa BB-nya, terus BB sesudah masuk rumah sakitnya ini berapa gitu ya. Jadi seharusnya dari pengkajian ini perawat sudah tahu bahwa pasiennya ini tuh dikategorikan defisit nutrisi atau tidak. Jadi yang pertama kali kalau misalkan untuk IMT atau BMI ini tuh jadi tolak ukur buat si pasiennya sendiri. Karena selain dari pengkajian tentang BB sama TB ini kan juga dilakukan pengkajian fisiknya ya. Kayak misalkan nih pasien ini misalkan yang secara objektifnya di sinusnya hiperaktif atau membran mukosanya pucat. Terus kalau secara subjektifnya itu defisit nutrisi sendiri yaitu kayak nafsu makannya menurun atau enggak kayak gitu ya. Jadi kelompok sendiri menyimpulkan bahwa untuk perhitungan BMI atau IMT ini tuh nggak harus dilakuin soalnya orang ini didiagnosa kayak kena defisit nutrisi gitu, baru dilakuin kayak untuk perhitungan IMT atau BMI-nya gitu. Tapi yang dilakukan pertama kali pengkajiannya atau tolak ukurnya dulu, baru ditentuin diagnosanya ini terkena defisit nutrisi atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Dini. Tadi pertanyaan Hertinayo ya, apakah sudah terjawab, Nayo? Izin moderator. Iya, dipersilahkan. Ya, jadi saya izin bertanya lagi ya. Tadi kan di kelompok itu sempat bilang IMT merupakan cara untuk memantau kebutuhan gizi orang dewasa. Berarti jangkauannya itu untuk orang dewasa saja kah atau bagaimana? Izin menjawab ya moderator. Untuk IMT sendiri, tadi yang sesuai rumusnya tadi ya, tadi kan rumusnya kan kayak berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Nah, ini memang cara menghitung IMT dewasa. Karena untuk cara-cara menghitung IMT yang lain, kayak misalkan bayi yang usia 1-6 bulan, itu beda lagi. Misalkan rumusnya untuk IMT-nya sendiri, kalau bayi usia 1-6 bulan, yaitu berat badan lahirnya dalam bentuk gram, ditambah dengan usianya dikali sama 600 gram. Nah, untuk yang kedua, kalau misalkan cara menghitung IMT dari usia 7-12 bulan, itu caranya kayak berat badan lahir dalam kurung gram, itu ditambah sama usianya dikali sama 500 gram. Yang ketiga, kalau cara menghitung IMT-nya anak usia 1-5 tahun, itu kayak misalkan 2M ya. Nah, M ini tuh di inisialnya sebagai usia dalam tahun atau bulan ditambah sama 8. Nah, barulah cara menghitung IMT dewasa ini, yaitu berat badannya dalam kilogram dibagi dengan tinggi badannya dalam meter, itu dikuadratin. Jadi tinggi badan dalam meter dikali sama tinggi badan dalam meter. Nah, yang kelima, kalau untuk cara menghitung IMT-nya sendiri pada ibu hamil, itu kayak dari ada rumusnya juga, minus 1,2 dikali sama IMT-nya berapa, ditambah sama 42. Seperti itu. Bagaimana, Naya? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab, Dini. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Ya, terima kasih pada Dini dan juga Artinayu atas pertanyaan dan sanggahannya dan jawabannya. Selanjutnya tinggal pertanyaannya Kansa. Silakan kepada kelompok 1. Ya, Kak Syifa dipersilakan. Unmute. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Syifa Kartika Agustina dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan Kansa. Inti pertanyaannya itu bagaimana cara orang vegan memenuhi kadar proteinnya. Benar? Seperti itu ya Kansa. Nah, baik. Kalau protein sendiri itu kan salah satu zat gizi yang penting ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebenarnya kita bisa peroleh protein itu dari 2 sumber, dari hewani sama nabati. Jadi nggak hewani aja ini. Jadi untuk orang-orang vegan bisa makan memenuhi kadar proteinnya itu dengan memakan makanan dari sumber nabati kayak kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran. Jadi nggak hanya dari hewani saja gitu. Nah, mungkin anggota saya akan menambahkan contoh-contoh dari kacang-kacangannya. Baik, izin menambahkan. Yang pertama itu kacang polong. Kacang polong ini salah satu kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Kacang polong juga dikenal sebagai sumber protein untuk vegan terbaik karena dalam 100 gram kacang polong ini mengandung 8 gram kandungan protein. Yang kedua itu bisa dari kacang kedelai. Kacang kedelai itu adalah salah satu jenis kacang yang bisa dijadikan sebagai sumber protein vegetarian. Dalam 100 gram kacang kedelai itu mengandung 36 gram protein. Yang selanjutnya adalah kacang almond. Selain kaya akan protein vitamin E, kacang almond juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Dalam 100 gram kacang almond itu kandungan proteinnya sebanyak 21,22 gram. Sehingga karena buat untuk orang yang vegetarian ini protein hewan itu bisa digantikan dengan makanan yang mengandung protein dari nabati atau sayuran. Dan itu kan apakah sudah cukup terjawab? Ya, baik. Terima kasih Syifa dan Aisyah atas penjelasannya sudah cukup terjawab. Ya, terima kasih pada Syifa dan Sabrina atas jawabannya. Sekian dari kelompok 1 atas pertanyaan dan jawabannya. Diberikan kepada Bu Ratna untuk lanjutan materi. Terima kasih. Oke ya. Ya pada prinsipnya sudah bagus, lebih baik dari makalah yang pertama, hanya belum semuanya Anda ambil dari fundamental. Contoh ya, tadi saat proses penyerapan ya. Contohnya misalnya penyerapan kalsium di fundamental dijelaskan, tapi di sini di makalahmu nggak ada. Ya, makanan apa yang menghambat penyerapan kalsium? Ya, atau bagaimana penyerapan kalsium itu bisa lebih mudah? Tidak ada di makalah saudara. Nah, itu baru satu mineral, belum mineral yang lainnya. Ya. Ya. Ya, terus di makalah ini sama kayak kelas B, makalahnya sama persis, hampir sebagian. Ya. Cara Anda menuliskan, jadi masih tanda tanya. Contoh ya, saya share ya.
tadi. Indeks massa tubuh dalam kurung BMI. Benar nggak Anda menyingkat seperti ini? Benar nggak? Jawab. Enggak, Bu. Enggak. Ya, ini baru satu contoh. Sampai ke belakang singkatannya salah semua. Ya, Anda tulis di sini bahasa Indonesia, tapi singkatan dalam bahasa Inggris hampir semuanya dari ujung ke ujung. Sama kayak kelas kemarin, kelas B. Nih, persis sama titik komanya di sini. Ya. Nah, jadi Anda tidak mau berlatih membuat makalah sendiri. Ya, kelihatan dari sini. Ya. Ya, jadi sampai ke belakang singkatan tidak sesuai. Ya, padahal Anda dinilai dalam membuat makalah. Ya. Kan ada penilaian makalah, ada penilaian presentasi. Ya. Padahal Ibu hanya ingin ya Anda membuka buku Fundamental of Nursing ya. Dulu waktu Ibu masih mahasiswa ya, jadi mahasiswa. Kalau disuruh memaparkan apa itu yang tertulis di Fundamental of Nursing, nah ini contoh lingkar lengan tengah, Anda singkat MAC, benar enggak? Ya, hampir semuanya singkatan nih. Ya, area otot lengan tengah MAA. Anda ini orang akademisi loh, ya. Duduk di pendidikan tinggi, nggak boleh menulis seperti ini. Ya. Nih, pengingkatan bis total ya, disingkat. Jadi semua singkatan yang Anda tulis di sini tidak sesuai. Ya, membuat singkatan itu harus sesuai. Kalau memang belum ada bahasa Indonesianya, kalau Anda mau pakai singkatan bahasa Inggris ya ditulis aslinya bahasa Inggris. Ya. Jadi jangan nanti membuat makalah seperti ini. Anda nanti akan membuat skripsi loh sama tugas akhir. Ya, jadi jangan menulis seperti ini. Ya. Jadi kenapa saya suruh Anda buka Fundamental of Nursing? Ya, karena di sana ada konsep yang paling mendasar. Karena KDM ini Anda akan pakai nanti di semua mata kuliah. Ya, tadi contoh nutrisi ada di semua tatanan usia. Nanti saat mata kuliah keperawatan anak, ya, Anda akan ketemu tuh pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak. Ya, dibahas lebih jauh lagi bagaimana menghitung kebutuhan kalori pada anak. Ya, nah nanti di mata kuliah gerontik, ya, mata kuliah gerontik ada lagi nanti, ya, bagaimana kebutuhan nutrisi pada lansia. Ya, makanya di sini basic, ya, di kebutuhan dasar ini basic di keperawatan dasar. Jadi jangan malas membuka buku, ya, kupas habis apa yang ada di sana, baik masalah nutrisi, eliminasi, aman-nyaman nyeri, dan seterusnya, mengacu ke buku dasar. Ya, dulu kalau diterjemahin dulu ada dasar-dasar keperawatan dasar, tapi di sini yang inti adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ya, makanya yang ada di KD1, KD2 itu kan membahas habis sebenarnya tentang kebutuhan dasar manusia dari A sampai Z. Ya, biopsikososial, spiritual, kultural dan spiritual. Ya. Jadi nanti kelompok tolong diperbaiki lagi, ya, lihat lagi di fundamental. Masa kalah sama kelas khusus yang dari Hermina. Ya, Ibu pernah ngajar di kelas khusus Hermina. Mereka kalau disuruh buka fundamental, bahas apa yang ada di fundamental.
Persis ya yang disampaikan. Jadi jangan malas buka buku. Nggak ada alasan. Like COVID-nya sudah berlalu. Datang ke perpus, lihat bukunya. Ya. Anda mau maju apa enggak? Ya. Atau mau jadi ini mahasiswa yang hanya kopas dari internet? Kalau kopas dari internet nggak berkembang ini kita. Ya. Kalau mau berkembang, Anda harus bedah buku. Ya. Nah, kemarin saya menawarkan seminar apa tuh tentang chemopod. Nggak ada respon. Artinya Anda belum punya wawasan untuk berkembang. Ya, yang punya uang karena harus bayar 150.000. Ya. Saya tawarkan di grup. Ada di grup kan kalian? Grup apa tuh? Grup sarjana terapan atau apa tuh namanya? Grupnya. Ya. Supaya apa? Supaya update. Oh, kalau pemberian kemoterapi ya, pada anak khususnya sekarang menggunakan alat seperti ini. Ya, karena kita harus update. Ya. Nah, begitu juga membuat makalah. Ya. Kalau ibu bilang makalahnya nggak usah pakai buku yang lain, jelas ibu bilang Fundamental of Nursing boleh, Potter Perry ataupun Barbara Kozir boleh. Ya. Nah, karena di sana benar-benar konsep atau teori yang mendasar tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi, ya, dari penjelasan tentang anatomi fisiologi, ya sedikit ada patofisiologi, ya, kemudian tadi kebutuhan bagaimana makanan diproses di dalam tubuh, ya, yang diomongkan makanan tadi, ya, karbohidrat, protein, lemak dan seterusnya itu diproses di tubuh kita seperti apa, dari mulai mulut sampai nanti keluar di feses. Dipakai untuk apa saja, ya, organ-organ yang terlibat. Coba Talita, organ yang terlibat di dalam proses pencernaan makanan apa misalnya? Bisa menjawab Ibu. Khusus Ibu. Yang terkait dengan hormonal? Kan pencernaan memerlukan enzim-enzim, toh? Nah, siapa organnya? Mulut, Ibu. Mulut. Yang paling banyak mengeluarkan enzim. Siapa bisa jawab? Faisa, Angelina. Izin menjawab Ibu, lambung. Lambung, bener nggak? Saki? Jawaban Hilda bener nggak Saki? Izin Bu, iya Ibu benar. Iya Ibu benar. Yang kencang nggak kedengeran Ibu? Iya Ibu benar Bu. Benar, ya betul Safra. Iya Ibu. Benar. Mana kelompok? Harusnya kelompok bisa jawab. Pankreas Ibu. Pankreas. Makanya menyimak, ya. Kalau Anda membaca, menyimak dengan baik, Anda akan paham begitu banyak enzim yang dihasilkan dan juga hormon oleh pankreas yang berperan di dalam proses pencernaan makanan. Ya, makanya tuh baca. Ya. Anda yang bukan kelompok penyaji, mendengarkan. Saya kan mendengarkan tadi. Ya. Mendengarkan apa yang saudara saya. Mungkin saya sambil kerja, sambil nelpon, tapi saya dengerin kamu ngomong apa di sini. Ya, dari situ Anda bisa menyimak begitu banyak. Ya, pankreas itu menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan di dalam pencernaan, baik enzim maupun hormon apa? Hormon insulin kan? Ya. Nah, itu kan sangat diperlukan dalam pencernaan karbohidrat.
Nah, makanya kenapa ada orang sakit diabetes. Ya, nah, organ yang berperan di sana pankreas. Ya, tentu ada organ-organ lainnya juga, ya. Tetapi tadi yang paling banyak menghasilkan enzim-enzim, ya. Ya, jadi tolong ya, siapa kelompok diperbaiki ya, paham ya? Dilengkapi lagi sesuai dengan yang ada di buku fundamental. Anda jangan males baca, buka bukunya, benar nggak makalah yang kamu tulis itu? Ya, karena Ibu ngajar ini bukan hari ini saja. Jadi udah paham apa isi buku fundamental. Ya, Ibu ngajar sudah puluhan tahun. Ya, dari dulu bukunya sama fundamental. Ya, mana kelompok tadi? Harunisa, Nabila, ya. Eva. Siapa lagi tadi? Ya, yang lain juga. Yang lain juga buka buku. Ya, kalau mau pinter ya. Ini kesempatan Anda untuk mumpung Anda belum belajar yang namanya patofisiologi berbagai penyakit, ya. Anda belajar yang basic-basic dulu, anatomi fisiologi terus dikuatin, ya. Anatomi fisiologi terus dikuatkan, ya. Karena nanti Anda akan masuk ke patofisiologi, ya. Tadi IMT betul nggak sih hanya untuk penyakit kronis tadi ya, Hertinayu ya? Iya, Ibu. Pada prinsipnya IMT itu kan cara sederhana ya dalam menilai ya status nutrisi, ya kan? Apakah kelebihan atau kekurangan berdasarkan berat badan, tinggi badan. Nah, nanti status nutrisi akan lanjut lagi terkait dengan tadi patofisiologi penyakitnya, ya. Kenapa sih orang pasien DM kok ada yang kurus, ada yang gemuk, kan? Nah, itu nanti dilihat lagi patofisiologi penyakitnya. Ya, tapi secara umum untuk mengetahui status nutrisi, ya kan? Ini kayak saya misalnya, ya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter kan? Ya pasti saya akan kelebihan, ya mungkin kelebihannya 20% saat ini. Nah, kalau kelebihan 20% dari berat badan normal, maka masuk kategori obesitas. Ya, kalau kelebihannya masih 10%, itu overweight. Ya, jadi ada istilah overweight, ada istilah obesitas. Ya, obesitas tadi di atas 20%, kalau overweight di atas 10%. Ya, jadi itu yang cara sederhana sebenarnya ya, Hertinayu ya. Jadi bukan hanya untuk penyakit kronis, ya. Nah, penyakit kronis itu ya contohnya apa Hertinayu penyakit kronis? Iya Ibu, izin menjawab tadi sempat Ibu singgung juga mungkin diabetes dan juga kronis itu kan menahun, ya. Ya. Ya, jadi bukan hanya itu saja ya. Jadi intinya IMT itu hanya prosedur sederhana untuk mengetahui status nutrisi berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Ya, jangan lupa tinggi badannya nanti dikuadratkan dalam meter ya. Jadi 1, ya, bukan 155 tapi 1,55 dikuadratkan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu sekali lagi tolong perbaiki makalahnya ya, kelompok ya. Sesuai dengan yang ada di buku fundamental. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di SS belum? Iya, sudah Ibu. Oke, Ibu Jilif ya. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Banyak Ibu.